صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي itu penting sejarah. Buku antum di bawah bendera itu terbitan tahun berapa? Tahun 60 7 atau berapa? Atau 80 lupa. Karena sampulnya udah hilang. Warna kuning. Turos lah pokoknya. Turos. Yang baru ada terbit 2018. Cantik. Harganya 700 sampai 800 ribu kan. Berarti satu ini 400 ya. Udah ada di perpus ya? Udah ada tinggal baca itu. Ada tuh situ tentang komunis, tentang Pancasila. Bagian puskaji ya kan? Puska aja saya nggak paham. Iya. Jadi gini, ada kawan-kawan dari plagiat sejarah mengatakan terbitan tahun 2018 ini ada tahrif gitu, ada penyelewengan. Maksudnya adalah untuk menyetujui karena kebetulan ya orang-orang kiri gitu. Kata dia yang terbitan tahun 2018 ini ada gitulah. Maksudnya lebih kepada seakan-akan Soekarno itu membela Islam. Padahal yang mereka maksud itu tahun yang teman-teman tahu tahun 60-an itu Soekarno itu menyetujui kami pemikirannya di benda. Ya beliau ya mana bilang ya, dibilang dipengaruhi atau dipercaya bilang ada murni pemikiran beliau juga. Ini orang hebat Soekarno. Kalau bahasa pemikirannya ada Islam Sontoloyo, cari api Islam, bagus pemikiran. Bayangkan beliau dapat doktor honoris causa dari UIN Syarif Hidayatullah sekarang. Di ilmu kalam, kan hebat Soekarno. Pakar ilmu kalam tuh gitu berada itu. Ilmu kalam dan pidatonya saya punya tuh, pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di UIN yang sekarang. Punya saya pidatonya langsung. Terima kasih apa layak saya mendapatkan sebagai ya dokter dalam ilmu kalam. Makanya beliau kan sering insinyur, dokter itu honoris causa. Insinyurnya yang iya, karena beliau mahasiswa. Dia bayangkan Soekarno hebatnya dia ilmu kalam. Kemarin kan Dr. Samsudin kan ada nge-share pidato beliau di acara PKI itu. Jadi termasuk salah satu dokumen penting yang harus dibaca ya kan. Kawan-kawan udah baca kayak nggak ada yang paham aku nih kata-katanya. Iya. Harus punya alias Rocky Gerung itu surplus otak. Harus punya otak lebih, kalau enggak cepat hang. Karena perdebatan itu kan perdebatan revolusi dan kemerdekaan, itu juga harus kita pahami. Polemik itu polemik pemikirannya luar biasa. Jadi kalau sekarang orang milenial dikasih suguh yang kayak begitu, banyak orang adalah dalam masalah segitu, ibu kali pun pada mundur ya. Padahal kayak kita ini, kita lah yang akan memimpin bangsa ini kira-kira begitu. Ya harus tahu lah pelajaran masa lalu. Apalagi yang baru tamat kan. Jago baca maksud saya. Saya sederhana saja kalau tanya orang, Ustaz, apa problem kita hari ini? Kita berkhianat kepada wahyu pertama. Kita ini banyak yang pengkhianat sebenarnya, tapi mengharapkan kemajuan. Oh, bisa. Mau supaya maju, baca nggak tuh? Enggak. Antum pengkhianat juga rupanya. Sudah jelas fil amr ikra. Kalau ada masdar situ. Alama fi'il lagi. Amal insana fi'il lagi. Jadi itu pengkhianat umat ini terlalu banyak. Apalagi membaca sejarah bangsanya sendiri. Sekarang yang sadar membaca sejarah bangsanya diantaranya Turki. Cepat kali bangkitnya mereka di tangan Erdogan. Tapi Erdogan kan bukan anak kemarin sore. Dia pernah jadi wali kota, iya kan? Belum jadi anggota parlemen. Kalau sekarang kita mungkin DPR RI lah dia dulu itu. Sabar baru dia menunggu momen itu kan. Jadi begitu jadi nggak langsung ujuk-ujuk Hagia Sophia jadi masjid. Dia pelajari dulu. Pokoknya dasar lah. Nah, di kita ini yang paham sejarah itu yang ditakuti orang, bahaya.
Jadi paham sejarah. Nanti dibalikkan ke sejarah masa lalu orang ini. Gawat kita ini. Yang blow on lah ditukangi kan. Makanya sekarang kata anak SD itu, kamu mau kemana nak? Saya mau nyari ikan. Di mana? Gorong-gorong. Loh. Supaya apa? Supaya jadi presiden kan? Gitu. Kacau. Itu kan satir sekali. Sarkas. Iya, sarkas. Supaya jadi presiden loh. Nah yang ini diedit. Kawancad. Jadi kita nggak kajian lagi. Ini bahaya kalau kita tidak punya apa namanya, ya milieu yang memahami tentang itu. Makanya ada JIP ya, Jejak Islam untuk Bangsa. Itu bagus JIP itu. Sekarang misalnya, kenapa mereka alergi dengan istilah khalifah? Karena ternyata ya Raden Fatah itu dari Turki Utsmani dapat surat julukannya Khalifatullah fil Ardi di tanah Jawa kebanyakan. Makanya Pangeran Diponegoro perang bertahun-tahun, setelah kita selidiki dia adalah Habib keturunan Rasulullah. Pangeran Diponegoro itu, maka julukannya Sayyid Diponegoro itu. Kenapa mereka benci kali kepada sampai beliau dibuang? Ternyata kita hanya mengerti dia itu pangeran. Pangeran itu apa coba? Sayyid kan? Hello, pangeran itu Sayyid kan? Bahasa Jawa pangeran, tuan, Sayyid. Itu keturunan Nabi. Muncul lagi di Padang, tuanku Imam Bonjol. Kenapa lah Belanda benci kali gini? Makanya nanti yang Hadramaut itu, orang-orang Hadrami dimusuhi. Supaya peran Arab tuh nggak ada di Nusantara. Makanya bilang mereka kadrun, kadang gurun. Kan PKI semua supaya yang masuk itu Cino. Mulailah mengatakan, ya kita ini kalau nggak ada Cina nggak jadi. Mulai kan kampanye yang berpeci itu. Kenapa di Kuningan disebut Kuningan? Karena kuning-kuning kulitnya. Dari mana itu? Cino. Itu sas yang ceramah kayak gitu. Jadi kita ini kalau nggak ada Cina, kita nggak jadi apa-apa. Waduh, kacau ini. Sementara ada 2 periode Wali Songo itu. Periode pertama, periode kedua. Kira-kira yang Sunan Gunung Jati itu masuk periode keberapa? Dan Kalijaga itu periode keberapa? Itu apa? Dan ternyata ada yang dari Mesir, gitu. Ada yang langsung dari Turki. Ada langsung dari Ranir, dari India. Makanya ada Nuruddin Araniri. Ranir itu bukan Aceh. Ranir itu bukan Aceh. Itu dekat India Nangkono itu. Ada Champa, ada Thailand Selatan, Patani sekarang itu. Ada ulama Daud Al-Fatoni, itu orang Patani. Tapi kan Patani kan digeser-geser terus nih sama orang Uda kan? Uda itu yang paling kejam itu kalau di Thailand itu. Hilang. Filipina juga begitu. Kerajaan Mindanao, Sulu, kalau Sulu itu. Dulu 90% itu Muslim di Filipina, sekarang Kristen. Kenapa? Ada yang belum paham sejarahnya. Kita pun gitu, bisa habis gitu ini. Anak mudanya generasi TikTok semua kan, yang berjilbab TikTok, yang berpeci TikTok juga. Gimana? Rupanya udah banyak yang nyuruh buang aplikasi TikTok karena itu Virus. jadi mata-mata Cina. Wah, ngeri lah itu. Nah, beli taktik aja lah, jangan TikTok. Tik-tak sih. Tik-tak. Oh ya TikTok. Kita yang makanan tuh. Berapa bapak ya tuh? 1000. Jadi itu yang disampaikan sama Sahabi tadi itu videonya emang pasti menarik. Sampai dia, Dit, nanya. DNA tanya itu langsung DNA Aidit yang kayak itu. Dit, apa makna namamu itu? DNID. D-nya Dipo. N-nya Nusantara. Apa Dipo itu? Benteng. Bangga Soekarno. Memang kue ini benteng Nusantara Dit. Itu di pidato di depan PKI. Ada ulang tahun keluar PKI itu, saya punya pidatonya full. Karena ada Menteri Penerangan dulu itu. Setiap ceramah cetak, terbitkan. Itu kan sekarang lagi saya buru itu yang Soekarno lama itu. Sarinah, tebal segini bukunya. Itu peran perempuan Indonesia. Sarinah itu. Nama perempuan. Sarinah. Wah, itu luar biasa Soekarno itu. Hebat dia. Dan jangan lupa beliau pernah menjadi menantu Haji Omar Said Cokro Aminoto.
Dan dia mengakui kehebatan keulamaan Haji Omar Syukur Aminoto. Pernah jadi menantu. Bayangkan Soekarno itu hebatnya, berguru ke Haji Omar Syukur Aminoto. Dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Brastagi, dibuang ke Danau Toba, itu Soekarno. Dibuang ke Ende, di Papua sana. Dahsyat Soekarno. Sampai ada terowongannya di Danau Toba itu. Penjaganya wali santri lagi. Berapa kali kita ke sana, karena kenal kan, Ustaz ayo saya bawa ke situ gitu. Mantap. Tinggal saja ada lagi patung dia, karena pernah dibuang ke sana. Kita kadang-kadang bersaing kan mencari kuda dan markisa kan. Tapi situ sejarah itu kita nggak mau tengok. Itu penting ya. Digeser saat. Geser. Sambil saya kalau diskusi sejarah seneng. Makanya kalau ada yang melintir sejarah sekecil apapun, Stop. Saya ingin pik buka, silakan. HMI kan lahirnya HMI sama Masyumi itu kayaknya berdekatan Ustaz, tahun lahirnya. Dan apakah HMI itu sempat dibubarkan Soekarno pada saat itu Ustaz? Itu kan dua organisasi Islam yang akan dibubarkan Soekarno pada saat itu kan, satu Masyumi, satu HMI. Apakah HMI pernah juga Ustaz? Ada dua versi. Pertama nggak jadi. Kedua nggak jadi. Kayaknya paling kuat nggak jadi. Tapi jangan lupa yang minta bubar itu PKI. Yang menghasil Soekarno bubar kan itu PKI juga. Wah, saya punya videonya itu. Di YouTube masih ada juga itu. PKI pengen bubarkan HMI. Tapi jangan lupa sekarang kayaknya PKI ada juga nyusup ke HMI. Itu masalahnya. Cuman ketika itu kan keras, misalnya ketika Cak Nur menjadi pengurus besar HMI, itu kan zaman Soekarno dia mengikuti, beliau dekat sampai mohon maafnya 5 tahun kayaknya beliau itu bersama Buya Hamka di Masjid Agung Al Azhar. Jadi nanti di buku 70 tahun kenang-kenangan Buya Hamka itu ada tulisan khusus Cak Nur memuji Buya Hamka. Dan beliau sangat agung kepada Nasir, maka beliau julukannya dulu Nasir Muda. Kalau menyuarakan suara Islam, hangnya ketika dia ke Chicago sana, pulang sekuler, hang dia. Kritik Nasir juga. Tapi beliau di dialog keterbukaan di bukunya di wawancara itu, dia sebutkan saya rindu masa Masyumi. Sebutkan, saya punya buku itu juara. Sebutkan itu, saya rindu Masyumi. Bayangkan, jadi Masyumi itu memang tokoh yang di dapil itu semuanya naik tokohnya. Bayangkan ada 12 dapil di Bandung kalau nggak salah itu. 12-12-nya yang menang adalah Masyumi. Karena dekat dengan masyarakat, sederhana, kemudian loyal kepada umat. Ya tokoh-tokohnya bayangkan lah, Muhammad Rum, Buya Hamka, Nasir, Sunan Nasution, kalau dekatnya Buya Hamka, lagi itu. Isa Ansori. Muhammad Isa Ansori, orang Padang tapi dikenalnya di Bandung. Punya anak cerdas juga, Endang Saifuddin Ansari, yang menulis Piagam Jakarta 22 Juni 45. Itu anaknya? Anaknya itu. Endang Saifuddin Ansari itu luar biasa nih. Itu semuanya caleg dari Masyumi dan menang semua. Kalahnya ketika NU buat partai sendiri. Berarti punya buku ya? Punya ya. Punya itu. Nah, itu. Endang ini? Hah? Endang ini berarti? Iya itu. Bapaknya musik Ansor. Itu luar biasa beliau. Nah, jadi HM ini diusulkan oleh PKI supaya dibubarkan. Tapi ternyata terlalu kuat. Masyumi kan dia partai. Di dekret presiden diakui lah Piagam Jakarta 60 dibubarkan Masyumi. Karena ketika dekret itu keluar, konstituan terbubar. Dulu ada PKI, ada konstituan itu kalau sekarang mungkin ya legislator lah, membuat undang-undang. Makanya kalau antum-antum ini pengen melihat betapa dasarnya sejarah Indonesia ini, mulai sekarang lah baca. Mulai dari yang sederhana, misalnya api Islam, api sejarah. Islam punya Syed Amir Ali, orang India. Tapi api Islam ada karya Soekarno. Api Islam, mengakui Nasir, tapi didebat sama Nasir. Dia gondok lagi sama Nasir. Itu luar biasa itu. Islam sebagai dasar negara, nggak setuju Soekarno.
demokrasi. Malah lagi Nasir. Ini debat di konstituante itu luar biasa. Artinya tokoh-tokoh kita sudah berusaha supaya Islam itu dasar negara. Tapi mereka tetap cerdasnya ulama itu begitu. Nggak apa-apalah 7 kata hilang. Tapi ketuhanan yang Maha Esa ya. Makanya para tokoh-tokoh mengatakan udah seimbang lah ini. 7 kata dengan ketuhanan yang Maha Esa sudah seimbang lah. Karena pasti tafsirnya kita yang menang. Tauhid. Mungkin kata Buya Hamka pernah saya sebutkan dari status itu. Dari hati ke hati sebutkan. Anggota DPR tuh jangan diem aja. Jangan hanya mengejar jabatan dan uang. Pancasila ini lagi diserang. Payungnya sudah mulai bocor. Anda sadar ketika udah banjir aja. Sekarang lah ribut sendiri, terakhir umat juga yang bergerak. Ulama juga yang mimpin terakhirnya. Yang usulkan itu. Yang usulkan itu. Ya maksudnya ya PDIP juga. Setelah dikonfirmasi kan yang P3 ngaku kan kami mengusulkan itu orang PDIP. Kursi paling banyak. Iya, karena gitu. Bagaimana? Karena lawannya umat. Yang besok ini demonya paling banyak besok. Tapi hari ini, Sat? Hah? Hari ini? Besok ada. Besok ada lagi? Bayangkan itu. Habis lagi Pak. Tapi kritik Hasan terhadap Masyumi keras juga kan? Iya, tapi beliau baik dengan Mas Umi. Dia mengkritik itu hal-hal yang kurang pantas dikritik. Hasannya kan memang dia vulgar orangnya. Nggak setuju bilang. Tapi tetap baik sama tokoh-tokoh Mas Umi. Nggak mungkin lah, karena dia punya anak didik yang hebat di situ, ada Nasir. Iya. Muridnya juga. Mungkin yang antuna ngaji sini mungkin agak ini ya. Karena ini fakta sejarah. Tapi kalau mulai baca mulai nyambung. Oh gini. Wah, berarti ngeri di sini. Ngeri. Ngeri. Jadi namanya sejarah itu akan berulang sebenarnya. Tokohnya berbeda, tempatnya. Jarang mungkin berulang. Silakan minum. Saya pun lagi nggak puasa. Ada tanya Sat. Silakan. Anda pernah baca salah satu tulisan yang mengatakan kan Nakib Alatas punya konsep tasawufnya Ranari apa? Itu. Jadi kata dia termasuk bahwasannya Syekh Nakib itu termasuk yang mengusung paham Wihidatul Wujud. Filsuf sufi biasanya. Tesis MA beliau tentang kewujudiyah. Ya, Araniri di abad 17. Saya punya in English. Boleh juga nanti kita ini. Beliau ya dibilang membela. Tapi yang beliau maksud itu adalah bukan Wihidatul Wujud yang panteisme. Beliau menyatakan kesatuan wujud kita ini mungkin wujud. Asalnya adalah dari wajibul wujud. Wujud kita ini nggak bisa dipisahkan dari wujud Allah. Nggak bisa, karena itu dari situ dasarnya. Bukan panteisme, panteisme kan yang dia pancarkan. Ada akal pertama, akal kedua, akal ketiga, sampai akal ke-10. Namanya al-aqlul fa'al. Apa namanya? Akal aktif. Jadi kalau Allah yang menciptakan sesuatu, dari akal pertamanya jadi apa? Akal kreator. Itu bahasan orang filosof. Makanya Imam Ghazali nggak mau akal-akal gitu. Kalian akal-akalan kayaknya kan. Ya Allah menciptakan ya dari kun aja lah, kun fayakun. Innama amru idza adara syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jelas. Akal kedua, akal ketiga, gitu kan? Ini banyak akal-akalan kan gitu. Nah, iya, kemudian nanti kan disertasinya malah 2 jilid tentang sufisme juga. Jadi tesisnya tentang tasawuf, disertasinya tasawuf. Memang dia perlu pelan-pelan. Apalagi bahasa Inggris beliau itu diakui termasuk bahasa Inggris yang agak sulit. Bahasa Inggris beliau itu agak sulit. Jadi nggak cukup dengan John Ecole ya. Heng. Silakan diminum saja Fatimah. Nggak cukup pakai alpalin. Alpalin.
Alphaling. Alphaling. Ya. Meledak Ini kan, dia, meledak. Dimakan Sat. Sat makan Sat. Mumpung hangat ini. Ini bodoh. Ini udah tahu ya. Kalau nggak diginer, Dari siraman apa? ya di endorse. Makin laris. Kalau makin laris pengajian kita dapat sumbangan makin banyak. Barokah. Sekretaris Ustazah ini Ustazah Deti. Dia co-founder. Co-founder. يا رب يا رحمن سبح